Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bayu di podcast Diagnosa, Dialog Sosial dan Kemanusiaan. Yuk ngobrol santai bersama Diagnosa, Dialog Sosial Kemanusiaan. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi seputar dunia kerelawanan, kemanusiaan, dan juga dunia tentang kebencanaan. Tentunya sekarang sudah bersama saya Pak Iip Saipul atau yang lebih dikenal dengan Kang Iip selaku ketua dari lembaga atau komunitas Harmoni Nusa. Gimana kabarnya Kang Iip? Siap, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat luar biasa untuk hari ini. Mantap. Dari mana Kang Iip nih? Tadi? Tadi itu habis dari Garut. Dari Garut kan? Habis dari Garut, muter-muter dari kemarin sih, dari Garut. Gitu. Oke. Nah, Kang Iip itu selaku ketua dari Harmoni Nusa yang kegiatan dan program-programnya itu menyentuh tentang kerelawanan, kemanusiaan, dan sedikit ke disaster atau kebencanaan. Biar lebih jelasnya kita ngobrol aja ya sama Kang Iipnya. Pengen tahu dulu nih sebelum kita ngebahas Harmoni Nusanya, kita tuh pengen tahu dulu Kang Iip itu siapa, latar belakangnya gimana kan, terus kenapa sih bisa terjun di dunia volunteer atau kerelawanan gitu Kang Iip gimana, jadi kenapa bisa terjun di dunia kerelawanan sampai menjadi ketua dari salah satu lembaga yaitu Harmoni Nusa. Harmoni Nusa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iip Saipul Bahri lengkapnya. Kebetulan untuk saat ini saya sebagai ketua HN ya, ketua Harmoni Nusa, yang mana salah satu lembaga komunitas lah. Kalau di atas ya emang yayasan, tapi kita emang masih berjalan biasa aja gitu ya. Gitu. Kebetulan emang basic saya menjalankan Harmoni Nusa untuk di disaster itu emang dari tahun 2003 saya sudah mulai mendaftarkan sebagai relawan di sebuah lembaga gitu ya. Sampai sekarang lah dunia relawan gitu ya. Emang sih kalau basic saya kenapa bisa terjun di dunia ini ya? Iya Pak. Emang saya lebih di outdoor gitu kan, kegiatannya lebih banyak di outdoor. Senang di alam ya Kang? Iya, senang di alam. Malahan kalau waktu SMA itu hampir tiap minggu. Kemana tuh Kang? Tiap minggu gunung yang terdekat aja. Oh ya, sekitar Bandung berarti? Sekitar Bandung, ya kadang kalau udah punya dana ya kita keluar yang jauh gitu, kayak ke Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Tuh, makanya dari basic outdoor itu kan banyak keterampilan yang kita pelajari tentang di halaman. Nah, makanya di kebencanaan itu kan emang alam juga ya, jadi agak nyambung juga gitu. Iya, agak nyambung ya. Agak nyambung, itu kebiasaan kita di alam, jadi kita emang berjalan. Alhamdulillah saya bergabung di dunia relawan itu dulu informasinya dari adik saya. Oh, adik. Jadi sebelum saya bergabung di dunia relawan itu sebenarnya mah adik saya yang duluan gabung. Oh, berarti adik dulu, terus Kang Iip. Adik angkatan 8, saya angkatan 9. Oh, emang Kang Iip berapa bersaudara? Kalau saya sebenarnya paling besar. Oh, yang paling besar. Jika adik saya ada 4 bersaudara. Oh iya. 4 bersaudara. Jadi alhamdulillah adik-adik saya yang ke bawah, adik-adik saya itu emang sekarang juga kalau menggeluti sih enggak. Yeah. Tapi adik-adik saya juga senang berkegiatan di alam. Oh, gitu. Jadi malahan salah satu adik saya juga sekarang ada yang buka rentalan alat-alat camping gitu. Okay. Malahan ya setiap tahun atau ada waktu senggang kita capture lah keluarga gitu. Ya kan? Iya, sambil bawa keluarga capture itu di mana bawa anak kecil bawa ini. Itu emang alhamdulillah sih dari keluarga saya termasuk saya yang paling besar ke adik-adik saya ya sering berkegiatan di luar gitu.
Begitu, makanya jadi nyambung lah di dunia relawannya. Dari situlah kita belajar dunia relawan itu seperti apa sih, di sosial itu seperti apa. Disitulah saya belajar di dunia kemanusiaan itu, termasuk ya ikut pelatihan-pelatihan di BPBD, ikut pelatihan-pelatihan di Basarnas. Malah sekarang di Basarnas sendiri, kalau dulu sih emang belum muncul ya kalau dulu itu. Kalau sekarang kan di Basarnas sendiri ada POTSAR, potensi SAR, itu tergabung di FKP3D gitu, FKP3D. Makanya pos-pos itu tergabung di situ kan, dikasih pelatihan-pelatihan. Nah, dari situlah saya terus mengembangkan akhirnya sampai sekarang lah terjun di dunia kerelawanan. Gitu. Berarti dari zaman sekolah pun udah tertarik berorganisasi atau berkomunitas ya? Saya mulai SMP emang berorganisasi. Dari SMP itu saya ikut OSIS, ikut Pramuka, ikut PMR juga. Itu eskul wajib. Iya. Kalau pas zaman saya itu eskul wajib. Eskul wajib ya emang. Jadi saya juga ya kan, apalagi harus ada yang didalamin kan. Bahasanya itu hanya sekedar ikut. Ya, nggak hanya sekedar ikut. Jadi SMP itu saya dari kelas 1 sampai kelas 3 itu sampai Kampung Dalang itu. Ikut SMA juga. Saya kebetulan masuk di Alia. Alia juga masuk lagi organisasi juga di Paskibra sama Pramuka. Sambil ke pecinta alaman saya mendirikan ada beberapa organisasi lah gitu. Sampai sekarang pun saya masih aktif di Kepecinta Alaman gitu. Sama keluar dari SMA masih terus berkegiatan, cuman pas itu saya masuk di Unbar Pakum, malahan ikut ngambil jurusan pendidikan luar sekolah dulu. Jadi agak nyambung dengan hobi sebenarnya. Jadi kan pendidikan luar sekolah itu yang didalaminya itu emang kemasyarakatan. Kemasyarakatan, malah saya kan kebetulan masuknya kelas karyawan ya. Jadi kalau boleh cerita, saya itu mahasiswa yang paling muda itu cuma 6 orang. Waktu zaman Kang saya tuh, yang lainnya itu udah punya jabatan. Gitu. Ada camat, ada polisi, ada kepala sekolah. Yang paling muda itu yang baru masuk ke kampus itu cuma saya berenam. Yang paling muda. Yang paling muda. Yang lainnya kan udah punya jabatan. Gini. Karena kelas karyawan ya Kang. Itu karena kelas karyawan. Jadi ya kita membaur gitu, malah lebih enak ada senior lah gitu. Jadi ada tugas-tugas pun enak, bisa nanya tentang ke masyarakat seperti apa, cara menyelesaikan masalah lingkungan seperti apa. Jadi agak cocok lah dengan hobi. Gitu. Nah setelah itu lama-lama akhirnya diajak sama adik untuk gabung di sebuah relawan. Daftarlah, masuk sampai kurang lebih 6 tahunan lah ke belakang. Jadi hampir 15 tahunan saya di dunia itu. Hampir 15 tahun di dunia kerelawanan. Kalau sama sekarang mah jadi hampir 20-an. 20. Sudah lama sekali ya Kang. Cuman kalau wadahnya itu yang berbeda-beda. Wadahnya itu yang berbeda-beda. Akhirnya jalanlah sendiri gitu. Akhirnya ada sebuah wadah yang udah lama kita bikin tapi tidak dijalankan. Gitu. Akhirnya saya resign, membangun sendiri, sama ngajaklah teman-teman yang tadinya berkegiatan bareng-bareng, ayo gitu. Jadi untuk saat ini yang bergabung dengan saya itu di HN itu kurang lebih 15 orang. Kita ini belum ratusan relawannya. Belum ratusan, karena untuk membangun sebuah rumah atau lembaga itu kan harus satu frekuensi. Iya betul. Kalau tidak satu frekuensi, cekiyo A, cekiyo B, mau semua jadi. Riwahnya Pak. Riwah. Jadi ayolah sejalan yang saya, hayu lah. Gitu. Gitu. Alhamdulillah gitu, sampai saat ini. Berarti dari basic yang suka alam bebas gitu ya, yang
dulunya sering naik gunung, bahkan tadi kalau kata Kang Iip juga seminggu atau sebulan tuh pasti ayalah gitunya naik gunungnya Pak. Hampir tiap minggu sih. Hampir tiap minggu. Pas waktu SMA itu hampir tiap minggu. Apalagi ini lu. Terus jadilah Kang Iip yang sekarang gitu ya. Kang Iip yang sekarang yang senang dengan dunia kerelawanan, bahkan punya lembaga sendiri. Alhamdulillah. Yang sekarang tuh sedang dirintis. Sedang dirintis lembaga sendiri. Cuman bisa tertarik ke alam tuh emang Kang Iip dari kecil tuh emang tinggal di desa atau emang lingkungannya teman-temannya emang senang main di luar atau gimana Kang? Intinya emang seneng main di luar aja kan. Saya emang di sebuah desa tapi bukan di perbukitan lah. Iya. Saya emang lahir di Desa Biru. Oh, Biru, Majalaya. Saya itu di Kampung Cangkuang, Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Badung. Itu Desa Biru kan datarannya nggak terlalu tinggi-tinggi gitu. Cuman kalau ke Gunung Rakuta, ke kan deket itu bisa jalan kaki hampir kurang lebih 5 jam lah kalau dari rumah saya, 5 jam 6 jam itu. 5 jam sih kan, Ciremai lah. Kalau Ciremai 5 jam itu kan dari kaki gunungnya, ini kan dari rumah. Dari rumah gitu. Malahan jam 10 atau jam 11 kita berangkat dari rumah, pas maghrib itu udah sampai. Oh, di tektoknya Kang berarti? Nggak tektok, udah sampai ke lokasi. Oh, nginep langsung. Paginya pulang lagi. Kadang cuman, apalagi kalau ada bukit lah, namanya Bukit Sula. Kadang kita hanya sekedar untuk ngeliwat aja. Jam 10 malam berangkat naik ke puncak gunung kan lumayan tuh, kurang lebih 1000 hampir 1000 mdpl. Hampir 1000 mdpl. Jam 10 malam berangkat ke puncak, setelah beres ngeliwat turun lagi. Hanya sekedar itu. Salamin saya sering saking gabut nanya. Iya. Ngalamin serius itu. Berangkat jam 10 malam pagi-pagi, nah pulang ke rumah itu pas subuh. Anak muda zaman dulu mah gabut nanti emang gitu ya kan. Sekarang mah anak muda zaman sekarang gabutna main HP. Sekarang mah emang gadget semua. Dulu mah resep gitunya kan, gabutna tuh ayah ka gunung ngaliwat turun. Tapi seru sih karena saya juga pernah mengalami itu. Sekarang kita ngebahas tentang Harmoni Nusanya nih Kang. Siap. Jadi Harmoni Nusa itu adalah lembaga sosial kemanusiaan. Tapi apakah Harmoni Nusa itu punya program, bahkan program unggulannya nggak Pak? Atau kan? Untuk saat ini kita lagi menjalankan program jembatan. Oh, jembatan gantung. Untuk saat ini jembatan gantung, terus insya Allah kita akan menjalankan juga sanitasi dan MCK umum, tapi ya sanitasi dan MCK umum gitu. Terus kalau di pas respon bencana, pas kita terjadi bencana juga kita masuknya di fasilitas umum. Salah satu contohnya kita di Cianjur aja kemarin kita bikin 20 unit hunian sementara sama 18 unit bikin MCK darurat dari Bajaringan gitu. Oh, dari Bajaringan. Waktu di Cianjur gempa yang kemarin ya? Gempa yang kemarin. Terus waktu tahun berapa ya? Pas gempa bumi Sukabumi, longsoran. Hujan lebat Sukabumi kita. Tapi itu bukan mengatasnamakan HN juga ya. Saya hampir 60 unit bikin hunian darurat. 60 unit, lumayan. Di belakang Kecamatan Sukajaya. Sama teman-teman IDERU. Berarti kolaborasi ya? Kolaborasi. Jadi itu kita belum membawa nama HN lah. Emang HN itu di tahun 2010, tapi belum masuk ke situ kemarin itu, cuman kolaborasi lah dengan teman-teman yang lain gitu. Tapi pas waktu kemarin di Cianjur ya emang kita pure, kita kolaborasi dengan lembaga juga, dengan lembaga yang lain, kita membangun
hunian darurat sama MCK darurat. Nah, pas waktu sekarang kita membangun selama tidak ada bencana kita juga bisa membangun jembatan gantung. Oke. Jembatan gantungnya emang di bawah standar PUPR, tapi emang kita dibikinnya aman lah, hanya untuk satu motor dan pejalan kaki. Gitu. Berarti bikin jembatan pun tidak menunggu harus ada bencana ya? Iya. Kalau bikin jembatan mah berarti sasarannya tuh apakah harus di desa atau di kota pun bisa atau gimana Kang? Kalau bikin jembatan itu? Untuk saat ini emang kita diperlukan emang banyak jembatan-jembatan yang parah itu emang di desa ya, di desa di pelosok. Oh, di pelosok ya. Nah, karena kalau di perkotaan itu alhamdulillah lah untuk di pemerintahan banyak perhatiannya ya. Tapi kalau di pelosok-pelosok itu kan emang jarang diperhatikan sama pemerintahan. Malahan jadi bahan bahasannya. Nggak inilah sama masyarakatnya. Jadi emang kita diperlukan masuk relawan ke sana untuk bisa ikut membangun desanya. Karena kan sebuah jembatan itu nggak hanya menunggu bencana aja, kan lalu lalang masyarakat itu kan nggak bencana itu, tetap dilewatin gitu. Dan salah satu untuk menunjang perekonomian juga anak-anak yang sekolah gitu jembatan. Terus apalagi kalau ada yang sakit di desa kan jalan-jalannya jelek-jelek, malahan di Garut itu mau ada satu kampung pingin masuk ambulan ke kampungnya. Saking tidak adanya ambulan gitu ya? Bukan saking, emang tidak ada akses jalannya. Oh, tidak ada akses jalan. Akses jalan buat ambulan. Jadi bawa orang sakit itu di tandu. Iya, kalau tandu di ambulan itu kan pakai belangkat. Tahu kan sarung kebat, sarung yang untuk sholat. Sarung ini dipang sama bambu. Jadi saya ngalamin itu di Garut di Cikaengan, malahan pas jembatannya lagi di rehab sama kita, akhirnya yang sakit digantung. Setelah digantung dimasukin lagi ke sarung. Lagi masuk di ini. Jadi ada Pak Hoding. Kang kumaha caranya sana supaya jembatan bisa asup ambulan sana. Insya Allah kita cari dana. Mudah-mudahan ke depan kalau emang sudah mengizinkan untuk masuk ambulan, pastilah terlaksana. Pernah gitu ada. Sering gitu, emang di pelosok-pelosok itu ya, terutama emang jembatan itu kalau dibangun pas jembatan ya gak bakalan ini, karena yang butuh itu emang tidak ada bencana pun emang butuh jembatan itu, emang butuh, apalagi di pelosok. Banyak sih. Cianjur Selatan kemarin emang jauh ke jalan besar. Satu, jauh ke jalan besar. Kedua, akses jembatannya rusak. Itu menderitanya luar biasa. Kalau malam-malam harus turun ke bawah. Berarti nggak bisa muter gitu kan lewat jalan lain, atau emang nggak ada? Kalau bawa orang sakit kan ngejarnya waktu. Ada jalan muter, cuma kadang muternya itu ada yang 1 jam, ada 1 jam setengah. Jadi nah, saya juga kalau bikin jembatan itu kan harus disurvei dulu. Iya, betul. Nggak semena-mena bikin jembatan udah di sini. Padahal kan jarak 1 kilometer atau jarak 500 meter ada lagi jembatan yang lain. Yang gitu. Kita harus disurvei dulu. Oh Kang, kalau kenapa harus bikin jembatan di sini? Karena jalannya kalau di sini muter Kang. Jadi anak-anak sekolah banyak yang telat atau apa gimana. Saya cek. Kayak yang kemarin di Subang. Ini tembusnya itu emang kalau ke Subang tembus jembatannya itu langsung ke bukit. Tapi emang di bukit, di belakang bukit itu ada kampung lagi. Masih ada. Bisa ke kampung itu nggak lewat jembatan ini, tapi muter kan kemana muternya, ke situ. Saya kejar hampir 1 jam setengah. Itu jalan kan? Pakai motor. Pakai motor. Hampir 1 jam setengah sampai muter ke belakang bukit itu. Luar biasa. Itu di Subang, Kabupaten Kuningan. Jadi masih di pinggirnya kabupaten. Masih di pinggirnya kabupaten lah. Jadi lebih ke pelosok lah. Lebih ke pelosok. Terus
tahun 2023 kemarin juga kita bangun lagi jembatan, alhamdulillah berkolaborasi juga ada dari lembaga yang lain. Itu di pelosok Sumatera. Di Sumatera. Pelosok Sumatera itu belum ada listrik, hanya ada satu kampung, ada satu SD yang ada 4 kelas. Listriknya pun jam 6 maghrib nyala, jam 9 malam otomatis mati. Karena 9 malam mati langsung otomatis, gak dimatiin karena emang terbatas bahan bakar. Emang akses ke kotanya juga jauh gitu, lumayan 3 jam lah untuk ini. Kalau saya kemarin itu hampir setengah hari dan bawa bahan jembatannya pun kita pakai perahu getek semuanya, pakai genset. Wah bener lah, satu membuat karya bermanfaat untuk masyarakat yang paling membutuhkan, satu juga punya kebanggaan, pengalaman yang belum tentu orang lain punya. Iya betul. Melaksanakannya. Makanya pas sama teman-teman ini Amazonnya Indonesia. Suara binatang yang aneh-aneh itu ada. Wah, luar biasa ke pedalaman itu. Cuman sebelum lebih jauh nih Kang ceritanya, saya tuh pengen tahu kenapa bisa ngambil core jembatan. Jadi itu tuh ide dari mana gitu Kang? Awalnya tuh, ayo kita bikin jembatan di pelosok gitu. Itu tuh idenya dari mana Kang kira-kira? Idenya sebenarnya sih pas waktu bencana, karena kan sebelum lari ke situ kan kita sebenarnya relawan kebencananya. Nah di kebencana itu kan banyak, kalau misalkan terjadi banjir, terjadi ini gitu kan, banyak yang roboh jembatannya gitu kan itu. Nah prosesnya pun lama. Nah saya pikir ini kan kalau pas bencana kita respon karena rusak sama alam. Sedangkan jangankan di Jawa Barat itu kan bencana jembatan itu kan banyak dan tidak layak. Kenapa nggak dibangun gitu? Nah muncullah di situ. Jadi ya kita bikin program jembatannya jangan pas banjir aja lah, jangan pas gempa aja gitu. Jadi nggak ada bencana. Kita emang harus memajukan Indonesia, ini emang itu salah satunya gitu. Oh, jadi itu salah satu ide muncul itu dari situ ya? Iya. Jadi nggak mesti harus bencana. Tidak ada bencana pun, uang jembatan itu kan dipakai setiap hari. Akses jalannya. Akses jalan. Dari situlah ya udahlah, udah jadikan program siap. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang gitu. Nah kan bikin jembatan tuh rumit ya kan? Maksudnya tuh kan itu tuh sesuatu yang besar lah gitu, bikin jembatan tuh. Saya tuh pengen tahu kalau bikin jembatan tuh apakah Kang Iip dan tim tuh asesmennya tuh gimana sih bisa menentukan kita bikin jembatan di lokasi A terus karena alasannya gini. Itu apa ya menjadi patokan si jembatan itu tuh harus dibikin di daerah situ. Siap. Sebelum kita emang memulai membangun jembatan itu emang kita harus survei dulu. Itu emang salah satu wajib kita survei. Kita harus tahu sosial masyarakatnya seperti apa, terus biografi kampungnya juga seperti apa, terus kontur tanahnya juga seperti apa, jenis tanahnya juga seperti apa. Kan ada tanah batuan, ada tanah pasir gitu. Terus posisi dan sungainya juga seperti apa. Itu kan harus banyak yang dihindari. Jembatan itu nggak semena-mena harus bangun di sini. Padahal di situ di belokan air, otomatis kan kalau hujan tuh kegerus terus akhirnya roboh. Itu kan jadi salah satu pertimbangan kita juga. Jadi intinya kita emang harus wajib untuk menyurvei. Kecuali kalau itu ada rehab. Dan rehab pun kita selalu tanda kutip selalu ditanyakan air meluap sampai mana, terus sejak kapan ini dibangun. Kita lihat angkornya, ini kedalamannya berapa meter.
Jadi enggak, oh ini udah angkor yang lama, jembatannya udah langsung bangun aja gitu. Enggak. Kita perhitungan juga. Oh, ini udah enggak layak. Ini udah terlalu lama. Dulu juga pengerjaannya seperti ini. Oh, kalau gitu kita geser. Pernah sih saya geser itu ada di beberapa. Oh ya, terutama masalah tanah berarti. Tanah apalagi kalau bikin baru. Iya. Tanah itu paling rumit kan. Tanah itu paling rumit. Kalau kita banyak uang, tanahnya dibeli untuk sebuah jembatan. Kalau tidak punya uang, ya kita harus bisa mengikhlaskan bernegosiasi sama yang punya tanah itu. Tapi pernah ketemu yang gitu kan? Bukan pernah. Sering. Emang sering. Jadi setiap saya bikin jembatan dari nol, saya tanya, ini yang punya tanah ini siapa? Di seberang ini siapa? Silakan Pak RT, Pak RW untuk diamankan. Jadi diamankan itu komunikasilah dengan yang punya, gimana baiknya, gimana bagusnya. Malahan kalau misalkan kemarin saya tahun 2003 pernah mengalami itu, jadinya akhirnya wakaf. Yang wakaf berapa orang? 5 orang sekaligus. Oh, tanahnya diwakafkan. Diwakafkan untuk jembatan sama jalan. Tadinya jembatannya lumayan lah, kurang lebih 50 meter dari jembatan yang kita bikin. Di sini jembatannya emang di tebingan, terus si jembatan bawaannya turun lagi ke bawah. Kalau banjir gimana Pak? Kalau banjir ini jembatan pasti ke bawah air karena emang dari bambu. Ya, dari bambu. Terus kalau ke bawah air gimana? Ya kita bikin lagi. Berarti sering, hampir tiap tahun Pak kita bikin yang gini. Oh gitu, gitu. Oh berarti ini emang ini terlalu bawah Pak, harus ke atas. Kan atas Pak panjang. Sedangkan bambu salunnya seberapa meter Pak? Tapi cintanya. Tapi cintanya. Ya udah. Tapi pas lihat lagi, kalau kita bangun lagi di situ, ditarik lagi gak pas karena di sini tebingan. Sedangkan jembatan dari Gapura sama Angkor itu kan harus ada jaraknya juga kan, gak langsung dibikin. Kalau kita darurat itu paling banyak itu dari Gapura itu 6 meter ke Angkor. Itu pun si Gapuranya dipendekin karena kita melihat situasi dan kondisi lengkungan seling atas. Jadi kita kemiringan diperhitungkan juga untuk kemiringan. Karena kan jembatan itu kan dibangunnya beban ya. Iya. Jadi walaupun nggak ada yang lewat, beban itu pasti ada. Pasti ada. Oh. Iya. Beban itu pasti ada. Meskipun tidak ada yang lewat gitu ya. Meskipun tidak ada yang lewat. Nah, apalagi kalau ada yang lewat. Ada lagi yang lewat. Ada beban. Terus nggak ada yang lewat tapi ada angin, itu pun ada beban. Oh. Yang lewat nggak ada tapi angin. Iya. Itulah jadi beban juga. Apalagi kalau beban jembatannya pakai bordes. Satu bordes aja kan hampir kurang lebih 50 kiloan. Beratnya. Kali beberapa bordes itu. Jadi satu jembatan itu 5 ton itu bisa menahan beban. Rata-rata 5 ton. 5 ton. Coba kalau angkornya hanya asal-asalan itu kan bisa keangkat. Iya. Udah roboh lagi. Gitu. Jadi emang di jembatan itu emang nggak seenaknya dibikin. Jadi ada pertimbangan, ada penghitungan itu. Terus kontur tanahnya seperti apa? Apakah dia itu gemur atau rawa? Itu kan macam-macam, atau batu. Kalau misalkan batu, siasatnya kita seperti apa kan gitu. Jadi selama saya bikin jembatan sampai sekarang belum pernah ada yang satu model. Beda-beda berarti. Beda-beda. Oh, itu tuh yang desain dari tim Harmoni Nusa sendiri atau udah ada? Kita belum bisa menyetandarkan dari kita sendiri ya. Iya. Kalau PUPR sih itu sudah pasti bisa menstandarkan. Karena kan ya kalau untuk menstandarkan sebuah jembatan itu kan kalau dananya gede, ya kita bisa. Iya. Tapi kan kita dana relawan. Betul. Dana dari orang-orang baik semua itu disumbangkan untuk jembatan. Jadi dananya dana terbatas. Jadi gimana caranya supaya kita bisa bikin jembatan dengan kuat dan kokoh dengan dana yang ada. Itu. Jadi sampai sekarang
saya ya sama teman-teman itu belum pernah ada satu jembatan yang sama, termasuk ukurannya. Jadi ukurannya itu ukuran gapura ya, bukan panjang. Kalau panjang pasti nggak bakalan ada yang sama, karena kan tergantung lebar sungai. Ukuran gapuranya aja gitu, nggak ada yang sama. Desainnya itu nggak ada. Jadi pas lihat survei gini, panjangnya sekian, angkornya berarti harus di sini, panjangnya sekian, berarti tinggi gapura harus sekian. Udah kebacanya kan? Udah kebaca. Makanya pas lagi datang ke masyarakat, Pak, gambarnya mana? Udah ada di kepala. Emang tidak meyakinkan. Emang tidak meyakinkan. Bener, saya boleh cerita ya? Boleh. Salah satu di Garut pelosok. Awal mulanya emang masyarakat mau bantu, tapi dia tidak yakin. Ya tuh bisa tuh senang bikin jembatan, karena kan yang bikin jembatan itu kan PPR kan orang-orang sipil semua. Iya betul kan, betul, berseragam. Sedangkan cuma relawan sudah gitu ya. Akhirnya dari kita ya udahlah kita jalan. Akhirnya bangun, kita mulai itu setelah 1 minggu, setelah 1 minggu jalan kedua minggu lah, pas kita lihat bikin cor-coran. Iya mah aku gajah 10 ge maru tuh hayu barudak sih orang bangun. Akhirnya dari situlah yang bau itu 20 masyarakat sampai jam 1 malam pingin cepet beres. Dari situ pada semangat semua. Ya teh relawan atau naon sudah bisa gitu. Itu. Jadi emang banyak perhitungan juga. Jadi nggak asal-asalan hanya bikin jembatan. Karena kan emang apa ya, bahasanya itu emang rawan untuk jembatan itu. Kalau kita bangun asal-asalan terus roboh pas ada yang lewat, memakan korban kan? Iya, korban. Nah itulah kita harus perhitungan, harus safety bener emang. Iya, harus bikin jembatan itu nggak asal-asalan. Gitu. Terus biasanya tim yang ke lapangan berapa orang kan kalau jembatan? Untuk di tim HN sendiri kita hanya bisa menyiapkan 4 orang. 4 orang dari tim HN. Dari tim HN. Dengan paling telat 1,5 bulan harus beres. Paling cepat 1 bulan. Paling cepat 1 bulan. Paling cepat itu 1 bulan. Paling cepat 1 bulan. Tapi kita hanya 4 orang. Nah, kan nggak masuk akal kan? Ya, tidak masuk akal bikin jembatan 4 orang. 4 orang. Karena emang kita sistemnya bikin sistem jembatannya swadaya, Pak. Sistem swadaya. Jadi sistem swadaya antara masyarakat, donatur, relawan sama HN berarti. Iya. Bisa terbentuk. Jadi donatur mempunyai bahan untuk bikin jembatannya, HN mempunyai pengalaman bikin jembatannya, masyarakat mempunyai tenaga untuk membangun jembatannya. Itu. Berarti kolaborasi dari semua pihak ya? Itu diwajibkan karena kan emang jembatan itu kan buat umum, Pak. Kita harus mengajak berbuat baik ke yang lain juga. Iya, karena dipakainya buat semua. Apalagi untuk warga tersebut gitu ya. Ya warga harus mau kalau mau kita bangun. Jadi kita awal mula surveinya juga gitu. Ini bapak-bapak mau nggak jembatan? Mau Pak, dibangunin. Siap tuh ngangkatan aduk, siap tuh ngegali. Tuh siap Pak, nggak mau siap mau jadi saya berangkat pulang gitu. Oh itu salah satu bahasa mun birokrasinya gitunya Pak? Iya, ke masyarakat itu. Ayo bareng-bareng, lamun misalkan punya keinginan, ingin jembatan ya ayo orang kudu turun bareng-bareng gitu. Mumpung ya aya donatur ya nu siap ngebiayaan jembatan. Namun misalkan masyarakat temu ya donatur ya pasti nggak bakalan turun. Jadi emang kita emang sepakat dengan donatur emang seperti itu. Gitu. Berarti kolaborasi itu diwajibkan lah ya Pak? Diwajibkan. Bikin jembatan. Nah, kenapa diwajibkan? Untuk ngebangun itu, lamun misalkan disebut mudah-mudah, istilahnya cek donatur mah tinggal bayar, beres. Betul. Bener tak? Tapi perawatan. Kalau yang ngebangunnya orang luar, yang merawat siapa? Masyarakat. Masyarakat situ. Kalau masyarakat gak ikut ngebangun, dia punya andil nggak? Iya. Jadi kita memprovokasi masyarakatnya teh,
Iya teh hasil jerih payah tenaga masyarakat. Raku geus jadi deg diantep. Ya. Bener sih. Berarti biar si masyarakat tuh punya rasa tanggung jawab. Tanggung jawab, punya rasa memiliki gitu. Karena kan besi itu kan emang ada kadaluarsanya, Pak. Apalagi kalau sering hujan, embunnya banyak, pasti cepet karat. Kalau kita nggak dirawat, pasti cepet rusak. Ke situ, gitu. Kecuali ya kalau memang dananya besar. Kita bisa digalvanis, itu kan lumayan. Kalau digalvanis kan jadi si embun cair itu kan udah tertutup sama galvanis, jadi lebih kuat lagi. Ya, lebih lama bertahan. Lebih lama bertahannya. Lebih ini. Jadi kita mah ya kalau mau lebih lama bertahannya jembatannya ya harus dirawat. Gitu. Karena emang ya biasalah nggak digalvanis nggak ini. Gitu. Karena tadi bikin jembatannya mah mudah ya Kang, cuman dalam kerawatannya itu yang suka pada sok ngantepnya kan. Iya, lain ngantep deui. Lain ngantep deui. Berarti lewat gitu kan gitu. Terus gini kan biasana birokrasi ke masyarakat mah oke lah, aman gitu ya kan. Nah, kalau birokrasi ke aparat setempat, terus kayak tokoh-tokoh setempatnya itu gimana Kang? Apa pernah ada kendala atau lancar-lancar aja? Kalau kendara sering Pak. Oh sering. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa kan? Pada tahu. Ada sih beberapa, saya bikin dari beberapa, ada yang kepala desanya dari awal sampai akhir nggak datang sama sekali. Ada, jadi bukan 1 2. Ada beberapa jembatan lah yang kita bangun itu dari awal sampai akhir kepala desa nggak ada datang sama sekali. Terus kadang sesama aparat itu kadang apalah tahulah kalau emang di apa namanya tuh di desa-desa lah gitu pingin yuk hasil air itu benar pengajuan gitu biasa ya kalau ada gitu adalah. Jadi kalau kendara itu pastilah selalu ada, tapi ya kita mah tergantung niat. Iya betul, niat kita mau kemana. Kalau kita niatnya ya ikhlas kita untuk membantu masyarakat, ya apapun persoalannya ya insya Allah bisa dilancarkan gitu ya. Iya, dibicarakan. Tapi kalau dari kita sendiri ya awal mulanya emang berkomunikasinya yang pertama sama RT dulu. Sama RT. RT, RW, tokoh agama setempat. Kita bicara. Nanti kalau emang sudah kondusif sama RT RW, baru kita Pak RT, ieu makan kahoyong Pak RT bikin jembatan di dia. Manggawe aina abi urang lain urang dia, abi teh urang Bandung, Pak. Berapa abi dia salah mengabangun jembatan pihak desa tak apal. Aya tamu di dia kan bisa naon-naon gitu. Akhirnya Pak RT atau Pak RW berkomunikasi dengan desa. Gitu. Kadang ya ada yang datang, ada yang enggak gitu. Nah, ya seperti itulah berjalannya. Terus yang terakhir nih pas peresmian. Oh ada peresmiannya berarti? Ada peresmian. Itu sebenarnya peresmian itu bukan hajatan kita. Oh bukan dari Harmoni Nusa sendiri? Bukan. Bukan hajatan dari donatur, bukan. Oh bukan dari donatur juga? Bukan. Ini kan jembatan swadaya. Jembatannya jembatan masyarakat. Kita mengajak masyarakat itu harus bisa memiliki rasa memiliki bahwa jembatannya itu jembatan masyarakat. Jadi hajatnya pun hajat masyarakat. Pak ti abdi mah teu seueur syarat itu ya, nu penting masyarakat kumaha sarana apa mensyukuri mempunyai jembatan. Nya kudu peresmian Pak, kumaha numpang. Kalau kita mah cukup numpang. Numpang wes cocok hanya untuk mengungkapkan rasa bersyukur. Kadang kan masyarakat suka yang kudu ngundang camat, kudu ngundang ari saya mah mangga sambutan. Jadi intinya untuk
Untuk peresmian itu kita mah hanya intinya lah setiap beres jembatan kita harus mempunyai rasa bersyukur. Ya salah satunya, hayo orang numpeng anu tuangna masyarakat bareng gitu. Masalah yang dek ngundang camat, eta mah terserah masyarakat. Kalau masyarakatnya dekat sama Pak Camat, ada punya perhatian pasti datang. Jadi emang di kita mah tidak ada harus ABCD lah, nggak ada lah. Alhamdulillah gitu, dengan donatur kita Putra Peduli itu nggak ada syarat apa-apa. Intinya emang pure untuk kemanusiaan, untuk sosial, untuk masyarakat, harus disyukuri lah. Jadi emang nantinya juga emang masyarakat sendiri yang perawat gitu. Jadi pas peresmian itu emang hajatnya hajat masyarakat. Syukurlah masyarakat. Jadi bentuk mensyukuri nyatu numpang ngaliwat gitu. Kemarin saya di Garut kan peresmian ada kumaha sauna nu diundang teuing emang hajat sakan Pak RT tapi akhirnya jangan tapi saya teu boga duit teu kudu loba-loba teuing nah teh duit karena mimpinya masuk ayeuna tinggal numpang saleter cek saya teh akhirnya tumpengna 5 padahal saya juru dapat cuma saleter 5 akhirnya jadinya 5 nah apa ya teh loba-loba teuing nya di RT hiji cenah mere di RT ieu aya di RT oh nya eta mah mangalah hiji istilahnya itu mengungkapkan rasa syukurnya masyarakat lah dengan seperti apa. Kadang aja sih nu nganggap elektunan. Oh, ada juga organ tunggal. Sebelum organ tunggal ceramah dulu Ustadz. Oh, ya ceramah. Setelah ceramah ada organ tuh aduh saya. Bandit. Tapi memang itu mengungkapkan masyarakat lah kegembiraan masyarakat. Bisa mempunyai jembatan. Gitu. Macam-macam lah di masyarakat itu. Jadi kita mah emang ya termasuk di jembatan pun saya tidak ada yang sama, tidak ada standarisasinya. Nanti tergantung demografisnya lingkungan itu. Peresmiannya pun kita nggak ada standarnya, harus ada A, B, C, D. Intinya masyarakat, ayolah mensyukuri. Kan tidak terlalu wow lah untuk mensyukuri malah. Ya ketika saya numpang ku saleter ge ucapan rasa syukur kan udah pas gitu ya. Ya itu mah kembali lagi ke masyarakatnya mau seperti apa caranya mah gitu. Berarti gitu ya Kang, dari awal assessment itu tuh udah harus melibatkan masyarakat dan tokoh-tokoh setempat. Terus tadi desain jembatan pun tidak dibikin dari awal, tapi harus lihat dulu kondisi areanya gitu. Terus kan tadi diwajibkan kolaborasi juga, entah itu sama pihak donatur atau pihak ketiga yang lain gitu, atau entah masyarakat gitu. Nah, terutama soal donatur nih, Kang, kan bikin jembatan tuh tadi nggak murah lah gitu, nggak sedikit biayanya. Apakah biaya bikin jembatan tuh dari donatur semua atau ada dari income yang lain gitu, Kang? Untuk saat ini ya yang kita jalankan untuk bahan dan operasional itu pure dari donatur. Semua dari donatur. Karena gini aja permasalahan di masyarakat lah. Permasalahan di masyarakat itu kan dia itu hanya bisa bikin jembatan bambu. Itu yang bikin masyarakat bisa kan? Bisa. Kalau misalkan jembatan bambu itu kan nggak ada biayanya. Karena ngalaknya kan. Salah satu contoh Pak RT punya sadapur, ya ke jembatan tuar, angkat tinggal bikin, gitu kan? Nah, kenapa jembatan banyak yang rusak dan jembatan yang nggak layak? Berarti yang jadi kendala itu dana. Betul. Dana. Sedangkan masyarakat untuk menyiapkan dana seperti itu kan tidak ada ya. Susah untuk mengumpulkan, walaupun ya dari lingkungan pun kan tidak semuanya keluarga pas-pasan lah. Tapi di satu masyarakat itu susah. Kadang saya bercerita adalah satu jembatan ya. Dia mengumpulkan donasi dari masyarakat gitu ya, sederhana lah, jembatan sederhana aja. Dari si bapak A kudu kieu, si bapak B kudu kieu, masukan. Iya, si bapak C kudu kieu. Akhirnya jadinya jembatan tuh para rubuh Pak. So kenapa langsung rusak lah jembatan itu teh.
Akhirnya datang saya bercerita, Pak, iya teh cek A kieu cek B kieu cek, jadi saya teh pusing jadi kieu jadinya. Akhirnya pas datang saya semuanya clear. Jadi condong ke saya semua. Jadi jadilah sebuah desain gitu yang lumayan lah menarik gitu untuk publik gitu. Jadi emang untuk biaya ya emang semuanya pure dari donatur. Masyarakatnya sebenarnya bisa untuk ngebangun. Cuman yang susahnya itu dana untuk beli bahan. Makanya tim kita hanya 4 orang aja. 4 orang aja itu ada tim ahlinya. Kita ada tim ahli. Ahli ngelas, karena kita bikin jembatannya kan nggak pakai kayu, kita pakai bordes semua. Otomatis kalau bordes kan nggak bisa pakai paku, harus pakai las. Ya, harus dilas, harus dibor gitu. Jadi untuk tenaga masyarakat kan punya. Nah itulah kolaborasi antara donatur mempunyai dana, masyarakat mempunyai tenaga. Kita mempunyai pengalaman untuk membangun itu sebuah jembatan. Jadi kita harus bareng-bareng. Harus gitu. Kolaborasi harus bareng-bareng gitu. Berarti semua dana mah di-cover sama donatur ya? Sama donatur. Karena tadi salah satu alasannya kalau ada campur tangan dari yang lain bisa jadi orang mah yang iya cuma ribet. Makanya untuk donatur ya, yuk kolaborasi ada yuk. Saya mah nggak mau. Pasti ada aja lah. Ya udahlah, yuk jadi satu donatur udah pure satu jembatan lah. Gitu. Jadi pas clear gitu. Enak. Nah, udah berapa jembatan Kang yang dibikin sampai saat ini? Alhamdulillah sih untuk kalau saya sendiri gitu ya, sebelum dari tanggal 2023 itu udah bangun beberapa jembatan 1, 2, 3, 4 termasuk di Kalimantan, termasuk di Jawa Timur. Itu sebelum tahun 2023 itu ada 5 jembatan. Sebelum tahun 2023. Tapi pas di tahun 2023 paskanya Cianjur, setelah bencananya Cianjur, akhir tahun 2023 itu kita membangun 18 jembatan. 18 jembatan. Di akhir tahun 2023. Sampai akhir tahun 2023 itu. Sampai akhir tahun 2023. Totalnya 9 jembatan di Sumatera. 9 di Sumatera. 9 di Jawa Barat. Oh, jadi berarti 18 jembatan tahun 2023. Gitu. Awal sekarang tahun 2024 baru terlaksanakan 5 jembatan. Baru sampai bulan ini saat ini jembatan. Berarti hampir sebulan satu ya, Bang? Hampir, karena kita mempunyai 2 tim, Pak. Oh, oke. Jadi gimana tuh, Bang? Mempunyai 2 tim. Jadi yang di Sumatera ya jalan. Yang di Jawa Barat jalan gitu. Jadi enggak Sumatera Jawa Barat, enggak. Alhamdulillah sih untuk 2024 kita menargetkan akhir 2024 harus mempunyai 4 tim. Oh, tim harus menambah harus jadi 4 tim. Oh, berarti sekarang baru punya 2 tim ya, Kang? Baru 2 tim. Akhir 2024 ya. Menargetkan jadi 4 tim. 4 tim mudah-mudahan lah. Kalau jembatannya sendiri di setahun gitu kan menargetkan berapa biasanya atau sekarang? Saya ini kemarin 15 lah. 15. Setahun. 15 tahun. Tapi kan kalau HN ini kan kolaborasi nih. Yeah. Kolaborasi dengan lembaga yang lain. Ya tergantung target dengan lembaga yang lain juga. Oke. Gitu. Karena di salah satu yang lembaga Putra Peduli tahun 2024 harus kebangun 10 jembatan. Nggak tahu nih dari lembaga sebelah ini harus ngebangun berapa jembatan gitu. Nah itu kita digabungkan jadi berapa jembatan. Ya perkiraan lah 15 itu bisa. Jadi kita emang realistis lah. Ya realistis. Sesuai permintaan yang ini. Berarti sebulan satu tuh itu realistisnya kan? Realistis. Bikin jembatan sebulan satu tuh realistis. Realistis emang. Gak usah ini nih. Ya karena kan kita harus mempunyai trik-trik kan kadang emang standarnya PUPR itu kan untuk
sebuah jembatan untuk nunggu kering cornya aja angkor itu 45 hari. 45 hari bahkan lebih dari 1 bulan ya. Lebih dari 1 bulan. Tapi kita 1 bulan itu harus sudah bisa dilewati. Ya maksimal ya itulah pengalaman kita aja. Pengalaman kita emang rata-rata gitu paling lamanya 1,5 bulan. Paling lama 1,5 bulan. Paling lama itu 45 hari itu beres gitu ya. Ya 45 udah bisa dilewati. Udah bisa dilewati. Sedangkan kalau yang aslinya mah kan cuman 45 hari itu kan cuma kering cocorannya aja, belum terbentang selingan itu. Gitu. Karena kita ada triknya untuk memperkuat di dalam. Memperkuat di dalam trik-triknya. Berarti kalau dihitung-hitung tadi 9 tambah 9 18 tambah 5 di tahun ini berarti udah 23 ya Kang. 23. Sementara tadi target Kang Iip sendiri bersama tim dan kolaborasi dengan yang lain setahun 15 jembatan. Nah, terus saya tuh mau nanya jembatan yang biaya atau dana pendanaannya tuh paling mahal di mana Kang? Ada nggak? Pendanaan paling mahal? Ya, dananya tuh lebih mahal gitu dibandingkan yang lain. Emang bentar. Emang dana jembatan itu kan emang tidak murah ya untuk totalnya. Kalau antara SDM atau bahan atau apa gitu. Nah ini. Berarti berarti bahan. Nah gini. Kalau di kita yang paling mahal itu SDM Pak. Oh SDM. SDM. Ya. Yang paling mahal SDM. Kenapa bisa mahal SDM? Kenapa Kang? Tidak tercantum rupiahnya. Kalau bahan mah udah ada nominalnya. 100 juta. Iya betul. 500 juta. Bener kan? Iya betul. Udah ada muncul. Tapi SDM tidak ada. Swadaya masyarakat, tenaga masyarakat itu berapa? Coba kalau dirupiahkan. Iya. Sedangkan masyarakat itu kan yang ngebangun itu kadang 10 orang sehari, kali sebulan aja udah berapa? Iya. Itu tenaga masyarakat. Makanya itu kan kolaborasi antara masyarakat, donatur dan relawan itu emang benar-benar ini harus dipertimbangkan gitu. Karena kalau dirupiahkan ini tenaga masyarakat pun itu udah berapa? Iya. Belum tanah yang punya untuk jembatan itu udah berapa? Gitu. Nah, kalau ya itu kolaborasi itu dari SDM itu yang saya paling mahal itu SDM itu tidak terhingga lah karena keikhlasan masyarakat untuk membangun sebuah jembatan itu. Kalau misalkan mahalnya real gitu ya pasti di bahan. Kalau di bahan kita rata-rata menghabiskan 150 lah. Satu jembatan 150. Itu 150 itu udah bersih. Bersih ya. Udah bersih, nggak ada ini itu. Udah aman. Cuman dari semua jembatan yang pernah Kang Iip dan tim bikin, ada nggak Kang jembatan yang kalau Kang Iip ngeliat tuh, wah saya puasnya dengan hasil yang ini. Jadi beda dari jembatan yang lain gitu. Ada nggak Kang? Semuanya saya puas dengan jembatan ini. Karena apa? Istilahnya dengan desainnya sendiri dan cara bikinnya itu emang langsung spontan. Spontan di lapangan ya? Spontan di lapangan. Oh ini angkornya dari Gapura harus kesininya jadi berapa meter? Gitu. Jadi sekian. Oh berarti lamun sekian di cekungan harus gini. Harus dengan oh berarti Gapura harus dipendekin lagi supaya nggak terlalu nekuk. Karena kalau nekuk friksi kan itu besi kan bisa jadi patah. Gitu harus perhitungan. Oh di angkornya harus seperti ini karena emang tanahnya misalkan labil atau ini harus dibikin lagi. Jadi semua yang kita bikin itu nggak ada yang ini kebanggaan semua. Karena emang salah di situ ya itu hasil jadi payah berpikirnya itu spontan. Berarti hampir setiap jembatan yang dibikin tuh puas ya kan? Puas, apalagi dengan permasalahan-permasalahan di lapangan yang ada, waduh luar biasa.
ada yang bikin stresnya benar-benar stres. Apalagi di bulan Ramadan kemarin, waduh luar biasa. Pas bulan Ramadan pun lagi ngerjain jembatan. Alhamdulillah. Pas bulan Ramadan kita berhasil membangun satu jembatan di bulan Ramadan. Berarti sebulannya dipakai bikin jembatan di Garut Selatan yang jauh ke rumah warga. Aduh luar biasanya. Hujan. Kalau siang puasa. Akhirnya banyaknya malam. Alah, bener. Tapi ya beres juga ya Kang. Alhamdulillah. Kita target seminggu sebelum Ramadan. Emang sih bangunnya sebelum Ramadan. Cuman ya hampir kalau nggak salah seminggu mau ke Ramadan kita mulai ngedrop barang-barang. Jadi pas awal Ramadan kita mulai targetnya emang sebelum Ramadan harus beres. Gitu. Alhamdulillah tercapai. Alhamdulillah. Tapi pas peresmiannya mah setelah Ramadan aja, setelah Lebaran, karena tuh bisa numpang sudah bisa ngaliwat sudah gitu. Bisa ngaliwat. Seru nih ngobrol sama Kang Iip, salah satu ketua dari lembaga Harmoni Nusa ya Kang, yang sekarang tuh fokus programnya tuh bikin jembatan. Saya juga jarang nih ngedengar ada lembaga yang fokus bikin jembatan gitu. Karena biasanya kan kalau lembaga sosial kemanusiaan tuh paling banyak tuh di dunia kerelawanan yang sifatnya kayak bencana. Ataupun tadi pendidikan dasar atau diklat gitu. Diksar gitu ya. Yang sifatnya gitulah kerelawanan gitu. Tapi ini baru dengar gitu, dan saya juga baru tahu ada lembaga sosial dan kemanusiaan yang tadi bergeraknya fokusnya di bidang bikin jembatan di pelosok desa. Nah, nih Kang, kalau misalkan ada yang mau atau yang ingin ikut jadi volunteer atau relawannya HN, gimana tuh Kang, bisa nggak? Ayo kita terbuka. Kalau mau ikut gabung di lapangan, monggo, ayo. Bisa ngehubungi WA atau bisa, IG atau silakan bisa menghubungi WA atau mau jalan-jalan langsung ke kebetulan base campnya HN di Ciparai. Ada base campnya di Ciparai. Ada base campnya di Ciparai di Komplek Bumi Asri. Di Komplek Bumi Asri. Atau mau ke rumah saya pun bisa, tinggal cari aja di Google Map Harmoni Nusa, itu langsung ke rumah saya. Oh udah ada di Google Maps juga. Di Google Map Harmoni Nusa. Kalau webnya kalau kemarin tahun 2002 kita ada webnya, tapi emang kita kekurangan SDM, akhirnya awal 2023 kita di off. Jadi lebih fokus ke lapangan aja lah gitu. Jadi webnya di off, tapi kalau mau ya monggo kita ada di Facebooknya Harmoni Nusa atau IG-nya juga IG Harmoni Nusa. Gitu. Jadi buat sobat community ini yang lagi nonton, bisi mau nih ikut bikin, biar punya pengalaman bikin jembatan. Orang hayang ya boga bikin pengalaman jembatan misalnya itu, bisa langsung menghubungi Kang Iip atau langsung datang ke rumahnya biar sambil ngobrol ngopi gitu ya Kang. Atau bisa kunjungi sosmednya di Facebook Harmoni Nusa dan Instagram Harmoni Nusa. Di jembatan mah paling ngopi, mayor ngaliwat gitu teman-teman kan gitu. Alhamdulillah gitu. Dapat pengalaman dari setiap daerah itu kan pasti masyarakat itu kan berbeda-beda. Iya betul. Budayanya pun berbeda. Mau bikin bangun jembatan pun, di kita mah kan harus gini. Mangga. Ya kan wilayah-wilayah Bapak, terserah Bapak mau bikin A, B, C, D, mangga. Jadi terus macam-macam gitu budaya, kebiasaan ya teh. Yuk kalau mau kita terbuka. Tidak ada syarat ataupun kan kita nggak bisa ketinggian nih, nggak bisa tentang safety nih, kita belajar bareng, nggak ada yang instan, nggak ada yang instan, terus kalau nggak bisa, terus nggak jalan-jalan, mau kapan bisanya, bener kan? Betul. Yuk kalau kita jalan aja dulu, nanti belajar langsung di lapangan, kita langsung belajar di lapangan, teorinya seperti apa, melaksanakannya seperti apa. Kadang kan teori
pelaksanaan B, bener kan? Ya itu gak sedikit, malah sering terjadi seperti itu. Teori A, pelaksanaan B, karena situasi kondisi tanahnya seperti itu. Kadang kita bikin angkor lubang kedalaman 2,5 meter. Ternyata pas waktu baru 1 meter udah berhenti. Kenapa? Di bawah batu besar. Itu di lapangan itu seperti itu. Kalau misalkan sekelasnya PUPR, sekelasnya pemerintah kan punya alat untuk menghasilkan batu. Kita paling digendir. Tuh batu di dalam tanah cuma lubang segitu kan lumayan berapa bulan tuh harus menghabiskan batu. Nah, berarti ada teori lain. Gimana sih caranya supaya trik lain. Jadi itu serunya di situ lah. Serunya di situ. Jadi tapi tetap kita tidak mengkesampingkan keamanan. Keamanan si pejalan, keamanan si pemotor gitu. Termasuk ya keamanan yang bikinnya juga masyarakat gitu. Tidak dipungkiri lah, safety itu emang kita harus nomor satu lah, nomor satu jadi itu. Ya gitu tuh, yang mau gabung tinggal datang aja ya Kang. Tidak ada syarat, paling syaratnya mau. Yang penting mau datang, ayo. Intinya mah ceriakan lah, ayo di lapangan. Mau belajar ya Kang. Iya. Penting mau belajar. Penting intinya itulah, mau belajar gitu. Kalau ada kemauan nggak mau belajar juga percuma. Oke, siap. Nggak bakalan jalan-jalan. Terakhir nih Kang, pesan-pesan buat sobat-sobat community yang nonton dari pengalaman selama ini Kang Iip menjalankan dunia kerelawanannya, bahkan sampai sekarang jembatan. Pesan-pesan buat yang nonton tuh apa sih pesan baiknya gitu dari Kang Iip sendiri? Ini masih dari guru saya yang terdahulu ya. Tetaplah untuk sebuah orang relawan itu emang harus tetap luruskan niat kita. Luruskan niat kita. Niat kita itu karena apa? Niat kita itu karena apa? Gitu. Karena emang tidak sedikit yang berpikiran dari masyarakat sendiri ataupun dari teman-teman relawan sendiri bahwa sebuah jembatan itu sebuah proyek. Itu tidak sedikit. Pasti berpikirnya itu sebuah proyek. Dananya gede. Dananya pasti ratusan juta. PUPR aja udah MM-an. Gitu. Itu sebenarnya bisa. Intinya luruskan niat. Jadi masyarakat butuh sebuah jembatan dengan dana pas-pasan, ya kita jalan aja dulu. Jadi jangan banyak yuk jalan. Intinya ya untuk bergerak di kemanusiaan ya luruskan niat. Terus skillnya di-upgrade gitu, belajar terus karena untuk setiap SOP atau apalah pasti berubah-berubah gitu. Dan di lapangan pun cuaca kondisi itu emang tidak menentu. Tidak bisa diprediksi. Itu tidak bisa diprediksi. Jadi skill di-upgrade semua untuk teman-teman yang di dunia relawan. Intinya itu aja lah yang paling utama, kita luruskan niat lah. Kita bergerak untuk apa sih? Untuk kemanusiaan, untuk masyarakat. Yuk luruskan niat kita untuk apa. Jadi supaya ini tetap semangat aja lah. Dengan niat kita. Itu dari Kang Iip. Jadi buat teman-teman atau tidak hanya yang bergerak di kemanusiaan gitu ya. Jadi intinya mah luruskan niat kalau mau ngerjain apa-apa luruskan niat dan mau upgrade diri. Entah itu dalam segi skill maupun apalah gitu ya, keahlian yang lain gitu ya. Keahlian yang lain. Seru sekali gitu ya tadi ngobrol atau udah berapa menit, sekitar 50 menit atau hampir sejam kita ngobrol sama Kang Iip. Gak kerasa gitu. Saking serunya gitu ngobrol ke jembatan. Jadi udah di penghujung acara. Jadi tetap buat teman-teman atau buat sobat community tetap saksikan terus ya podcast Diagnosa, Dialog Sosial dan Kemanusiaan. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe dulu di channelnya YouTube channelnya One Ummah Movement. Terus bunyikan atau klik tanda loncengnya gitu. Segitu saja obrolan saya atau kopdar saya bersama Kang Iip gitu. Semoga dari sharing atau dari obrolan yang kita tadi obrolkan bisa diambil manfaat dan pengalamannya gitu ya, dijadikan pelajaran. Semoga Kang Iip juga tetap diberi
kelancaran dengan lembaganya, dengan masyarakat yang sering itunya. Ya. Alhamdulillah saya besok tanggal 4 kita akan mengeksekusi lagi suatu buah jembatan di NTB di Bima. Oh, di NTB. Di NTB rencana setelah beres di NTB ada lagi satu di Sumatera. Karena setelah banjir yang kemarin kan Sumatera itu banjir hebat ya, banjir hebat. Baru ada yang data yang keterima sama saya itu 15 unit jembatan yang roboh. Wah. Di Sumatera pas Batu banjir kemarin ya. Jadi kemarin itu ada satu buah, kan bisa nggak di NTB jalan, di Sumatera jalan? Waduh, saya nggak bisa. Saya bukan pemborong soalnya. Jadi saya harus ada tim yang siap gitu. Jadi setelah NTB baru ke Sumatera. Insya Allah di Jabar juga rencana kita emang harus ada sampai akhir 2014 10 jembatan. Silakan kalau mau ya ajukan, monggo. Untuk mengajukan juga ke kita nggak terlalu rumit-rumit. Tinggal kirim aja alamat lengkap atau misalkan bisa piawe sama senlognya, alamat lengkap, foto, video. Nanti kita survei apakah layak untuk dibangun atau tidaknya. Gitu. Mudah-mudahan di Jabar ini masih ada slot lah 6 jembatan mah di Jabar. Sumatera mah nanti itu yang ada kalau ada di Sumatera ya monggo, nanti kita itu yang yang punya kewenangannya lembaga lain, nanti kita ajukan juga ke lembaga lain kalau di luar pulau. Kalau di Jawa Barat mah ya bisa kita langsung disurvei gitu. Kalau layak kita gas. Kalau jadi emang kita sih lihat dulu sih penduduknya seperti apa. Jadi walaupun itu jembatan wajib dibangun rusak, tapi kita masyarakatnya seperti apa juga gitu. Itulah perlu wajib disurvei. Gitu. Berarti agenda terdekat tuh nanti Kang Iip dan tim HN tuh bakal ada ngebangun jembatan gitu ya. Semoga kita doakan semoga lancar dan dimudahkan gitu ya dalam perjalanannya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah nonton Sobat Humanity. Saya Bayu izin pamit dan Kang Iip juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ngobrol santai bersama Diagnosa, dialog sosial kemanusiaan.